Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, stay in Mr. Sanjaya's class. Today, I want to share to you about the next material in 12th grade of senior high school. Okay, check this one. Now, I want to share to you about how easy to making question in English. And the communication begin from the question, so you have to make a question directly in the communicational process. And this is a material for you to know how easy and how to make a simple question when you meet someone in communication. There are three types of making question in English. Jadi ada tiga cara ya teman-teman ya untuk membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tipe yang pertama adalah menggunakan to be. Kita lihat tipe yang pertama yaitu menggunakan to be. To be diantaranya ada am, is, are, was, and were. Kita sudah mengerti kemarin bahwa beberapa tipe to be pun harus dicocokkan dengan pronouns yang tepat. Contoh kalimatnya adalah am I late? Apakah saya terlambat? Is she beautiful? Apakah dia cantik? Are they students? Apakah mereka siswa? Was he wrong? Apakah dia salah? Were we right? Apakah kita benar? Tipe pertama ini juga untuk suatu pertanyaan yang tidak memiliki kata kerja. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa kalimat pertanyaan yang kita buat tidak mengandung unsur kata kerja dan hanya membutuhkan jawaban yes or no. Atau pastikan juga bahwa pertanyaan kita hanya memastikan untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak, benar atau salah, dan sebagainya. Untuk pengingat bahwa to be, am, is, are digunakan untuk kalimat simple present. Dan to be, was, and were digunakan untuk kalimat simple past. Dari itu kita harus membedakan kategori waktu penggunaan dalam kalimat dan kata to be di awal untuk membuat kalimat pertanyaan. Tipe pertama ini juga dilarang menggunakan kalimat pekerjaan atau verb. Jadi di sini kita dapat menggunakan kalimat sifat seperti cantik, beautiful, handsome, smart, and then kita juga dapat menggunakan kalimat-kalimat keterangan di sini untuk membentuk kalimat pertanyaan dalam bentuk to be berikut. Untuk tipe yang kedua adalah tipe 3D. 3D yang dimaksud adalah do, does, and did. For example, untuk contohnya adalah do you know? Apakah kamu tahu? Does he sleep? Apakah dia tertidur? Did they come late? Apakah dia datang terlambat? Tipe pertama untuk suatu pertanyaan yang memiliki kata kerja dan hanya membutuhkan jawaban yes or no. Jadi teman-teman bisa mulai mencatat bahwa saat kita akan bertanya dan pertanyaan kita mengandung suatu aktivitas atau pekerjaan, pastikan kita menggunakan 3D ini. Do untuk pronouns I, they, we, dan you. Does untuk pronouns she, he, dan it. Dan did untuk seluruh pronouns dalam konteks kalimat past tense atau lampau. Baik, untuk catatan di tipe yang kedua ini, kita harus memastikan bahwa kalimat pertanyaan yang kita buat mengandung benar-benar unsur pekerjaan atau aktivitas. Jadi untuk kalimat berikut di tipe yang kedua sama dengan tipe pertama, hanya membutuhkan jawaban atau pernyataan tidak atau iya dari seorang yang akan kita berikan pertanyaan. Tipe yang ketiga adalah 5W1H. Tipe yang ketiga ini mengandung unsur tambahan di awal kalimat pertanyaan dari kedua tipe yang di awal. Jadi bisa dikategorikan bahwa tipe ini lebih mudah daripada tipe yang sebelumnya. Jika kita sudah menguasai kedua tipe sebelumnya, maka tipe yang ketiga ini akan sangat mudah untuk kita gunakan. 5W1H di sini berupa what, apa, who, siapa, where, di mana when, kapan,
Why, mengapa, dan how, bagaimana. Untuk contoh kalimat, where do you go? Kemana kamu pergi? Why does he hate you? Mengapa dia membencimu? Where are you now? Di mana kamu sekarang? Tipe ini menunjukkan bahwa kita dapat menanyakan sesuatu kepastian tidak hanya berupa yes or no. Jadi tipe ini menjelaskan bahwa kita juga dapat meminta penjelasan, alasan, atau pernyataan dari suatu hal yang ingin kita tanyakan kepada orang lain. Baik, perbandingan tipe 1, 2, dan 3 berikut ini. Tipe 1, are you late? Late di sini bukanlah kata kerja, terlambat dalam konteks keterangan, maka dia menggunakan to be untuk tipe pertama. Lalu yang kedua adalah do you come late? Muncul kata come yang artinya datang adalah kalimat pekerjaan, berarti di sini pernyataan untuk menanyakan suatu pekerjaan, maka kita menggunakan tipe yang kedua, do. Dan selanjutnya tipe yang terakhir, tipe yang ketiga, why do you come late? Di sini kita tinggal menggunakan 5W1H. Di sini yang digunakan adalah why, mengapa. Jadi di kalimat yang ketiga, why do you come late berarti mengapa kamu datang terlambat. Ini merupakan pernyataan yang membutuhkan juga jawaban atau alasan yang tidak hanya yes or no saja. Bagaimana? Mudah kan? Baik, mari kita berlatih. Teman-teman buatlah kalimat pertanyaan dengan 3 pola tadi. Tuliskan di kolom komentar ya. Tidak lupa secara berurutan agar kita dapat membedakan satu persatu perbedaan pola dari ketiganya dalam kalimat pertanyaan yang telah kita buat. Oke, finish for the class today. See you next week.